Biasanya sholat kita itu cepat gerakannya, belum tumanina lama-lama. Nah ini kayak mapito manu. Nggak ada apa, kurang terasa. Walaupun ada, tapi kurang. Ah, ini yang jadi masalah. Kalau Rasulullah SAW kita lihat itu sholatnya lama. Bahkan di dalam hadis kan dijelaskan itu lamanya berdirinya Rasulullah SAW sama dengan lama rukuknya, sujudnya. Kalau berdiri kita sholat minimal kita baca apa? Al-Fatihah minimal. Jadi minimal sekali itu Al-Fatihah. Lama rukuknya. Maaf sekarang kita lihat, ini kan tidak ada Pak Imam. Bagus sekali. Tapi Pak Imam lumayan sih bagus. Agak lama gerakannya, tidak cepat. Yang naibnya imam ini sebagian ini cepat. Maaf. Jadi gerakannya tumanina, tenang. Kita menghadap Allah. Allah kalau kita menghadap pejabat, ya presiden kah, gubernur, menteri atau apa, tentu kita gerakannya tidak cepat-cepat. Kita dengan penuh hormat kita resapi apa yang kita lakukan. Ya masalahnya dalam sholat kita kayak meperi-peri apa itu? Tergesa-gesa. Tergesa-gesa. Kayak ada yang buru ki, mau ada yang tunggu ki. Akhirnya kita cepat-cepat. Makanya memang waktu sholat kita sudah siapkan waktu. Tinggalkan urusan itu, apa yang kita ini. Sehingga kita enak, kita resapi bacaan kita, gerakan kita. Dan itu memberikan manfaat yang luar biasa. Ya, manfaat yang luar biasa. Jadi tumaknina, dan ini tumaknina merupakan salah satu syarat ya yang harus ya wajib ya dilakukan dalam sholat. Kapan kita tidak tumaknina, sholatnya diulang atau tidak sah. Itu kan ada kisahnya, hadisnya ya. Ada seorang sahabat disuruh sholat sunat, dia disuruh ulangi lagi oleh Rasulullah sampai 3 kali. Dia bilang, saya tidak bisa lagi. Akhirnya masalahnya tumakninanya yang tidak ada. Ternyata di situ. Wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah, salatlah karena Allah dengan qanitin, dengan tunduk, tumaknina, tenang ya. Nah, sekarang kita lihat dalam sholat ini, mungkin ada bisa arahkan, saya akan berdiri, Pak Rahmat. Jadi kita akan mulai sholat itu anunya saja ya, kameranya ya. Jadi kameranya diarahkan maksudnya dari sana. Kasih naik, bisa naikkan anunya, tiangnya, tripodnya bisa. Oh ya, supaya bisa dinaikkan juga. Jadi kita sholat pertama kan berdiri menghadap kiblat Ka'bah. Itu hanya arah. Jadi Ka'bah ini bukan Ka'bah yang kita sembah ya. Bukan. Kadang-kadang ada orang bilang, kita sholat bayangkan Ka'bah. Enggak benar. Kita sholat menghadap Allah, bukan Ka'bah. Ka'bah itu hanya arah, syatral Masjidil Haram. Arah mengarah kepada Masjidil Haram, di dalamnya ada Ka'bah. Arah. Makanya kadang-kadang kita tidak tahu arah. Ketika di tengah laut, mungkin di hutan, di mana
tidak ada kompas, tidak ada apalah, ya. Ataupun di pesawat, kita naik di pesawat, kapal lagi ini berubah arah kalian, ya. Itu kita tidak masalah. Tetap sholat, jangan karena itu, bukan arah, itu hanya penyatuan. Kenapa perlu arah? Karena ketika kita sholat kan ada ruku nanti. Gerakan kita harus sama ruku. Nah, harus rukunya gini, lurus. Nah, ada apalah. Nah, kalau kita macam-macam orang hadapnya, ada yang di sana, ada yang mau bagaimana. Pas ruku, ada di sana juga ruku, berbenturan kepalanya. Makanya harus satu arah, enak dipimpin oleh imam. Itu arahnya ada, hanya penyatuan arah. Nah, kalau kita tidak tahu arah, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa aynama tuwallu fasamma wajhullah. Maka di mana saja kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Allah ada di mana-mana. Allah menguasai semua. Allah tidak tergantung, ya, terikat oleh dimensi, tempat, waktu dan lain sebagainya. Nah, jadi sekarang kita menghadap kiblat, ya. Yang kita sembah Allah, as-salatu mi'rajul mu'minin. Ya, dalam makna tentang ihsan, jadi ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarahu. Bahwa kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Bukan melihat Ka'bah, ya. Seakan-akan kamu melihat Allah. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Maka jika kamu tidak sanggup melihat Allah, ya, maka sesungguhnya minimal pasti Allah melihat kita, kan? Itu yang harus kita yakini, pasti Allah melihat kita. Ibadah ini juga bukan hanya sholat. Ketika sholat kita meyakini begitu. Di luar sholat pun semua adalah aktivitas ibadah harusnya. Iya. Semua apa yang kita lakukan harusnya bernilai ibadah. Nah, dalam ayat kan Allah berfirman apa? Surah Al-Zariyat ayat 56. Kok jadi lupa? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi makna ibadah itu, ya, kita harus merasa dilihat oleh Allah minimal. Sehingga apapun yang kita lakukan, kita usahakan itu benar di jalan Allah. Apatah lagi sholat, kan langsung menghadap Allah. Jadi kita berdiri menghadap kiblat. Cara berdiri kita, kaki kita ini sejajar atau selebar dengan bahu kita. Dalam kita bersolat berjamaah itu kan disunnahkan untuk rapat, ya, bahu dengan kaki. Bukan kakinya yang dilebarkan. Justru renggang itu salat, saf salat, kan. Nah, kasih dibuka itu kakinya. Harus kan jauh, masa baku injak kaki? Tidak mungkin, kan. Maka lebar kaki ini selebar bahu. Kalau kita lebarnya sesuai, ini rapat nih kaki, ini otomatis bahu kita juga rapat. Bukan kakinya bertambah lebar. Itu menghadap kiblat. Jangan juga terlalu sempit. Maaf, kadang-kadang kita tidak perhatikan. Saya itu kebiasaannya juga agak sempit kaki saya. Tapi tidak masalah juga sebenarnya. Karena yang inti adalah bahu sebenarnya. Karena ini paten. Adakah orang bisa rubah bahunya lebarnya? Mungkin dengan olahraga sedikit, ya, agak kekar, ya. Tapi sebenarnya sedikit, ya, yang pentingnya ini bahu kita ini. Rapat. Jadi kita sebelumnya kita kemudian sudah posisi kaki bagus, kita takbir. Takbirnya angkat tangan disunnahkan. Walaupun tidak angkat tangan pun sah takbir kita. Ya, sah takbir kita. Tapi ya, jadi ini
Jadi kita angkat tangan menghadap kiblat. Takbirnya. Jangan takbirnya begini. Allah. Ada begitu. Bukan begitu ya. Ini tanda kayak penyerahan diri. Kita berserah diri menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, penyerahan diri. Dan menghadap Allah, menghadap. Jangan, jangan juga terbuka jari-jarinya ini. Bukan ya, tapi rapat. Menghadap Allah tinggi. Ya. Tingginya ini tangan kita setinggi telinga. Tapi lebih ke jari-jari ini. Bukan ibu jari yang sebenarnya patokannya. Asabikum itu jari-jari kamu. Dari jari-jari yang lebih mewakili jari-jari, banyak jari yang mana? Yang ini kan 4 ini. Ini 4 ya, bukan ibu jari. Lebih ke situ. Ada 2 hadis sahih tentang posisi tangan ketika takbir atau angkat tangan. Yang dikatakan pertama sejajar telinga, tapi itu patokannya jari-jari. Ya, sejajar telinga. Kemudian yang kedua hadisnya sejajar bahu. Itu patokannya telapak tangan. Telapak tangan kita ini. Jadi sebenarnya posisinya itu satu satu saja. Ini kan sudah sejajar bahu. Telapak tangan kita. Kemudian kalau jari-jari kita ya sejajar telinga. Gini saja. Bukan begini, bukan juga begini. Ada orang begini, sejajar dada, turun. Ini telapak tangannya ada sejajar bahu, bukan. Yang hadisnya ini sejajar bahu telapak tangan. Kemudian jari-jari ini sejajar telinga. Jadi begini satu posisi. Kemudian lebarnya jangan terlalu lebar begini. Ada dia sejajar bahu dan selebarnya juga selebar bahu. Bukan juga terlalu sempit. Jadi gini ya. Itu enak sekali. Jadi ini apa ya? Praktis ya. Kita takbir Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sambil mengucap Allahu Akbar. Hanya jangan panjang, jangan Allahu Akbar. Ada orang baca-baca begitu. Allahu Akbar. Apa artinya Allahu Akbar? Itu artinya apakah Allah Maha Besar? Masa bertanya tidak yakin Allah Maha Besar? Ini karena salah baca. Iya. Jadi Allahu Akbar begitu. Jangan Allahu Akbar. Salah ya. Jadi Allah, la-nya yang tebal, tapi tebal dan panjang. Allahu Akbar, Akbar. Kalau bisa Akbar. Ya. Sudah itu sedekap di dada. Di dada ini ya gini. Ada juga yang begini. Tapi lebih ke sini ya. Ini pergelangan tangan kita ini ketemu ini. Dan kemudian pegang ini. Kemudian telapak tangan kirinya ini tertutup oleh tangan kanan. Itu namanya tangan kanan di atas. Semuanya tangan kita ini. Bukan begini. Ada orang gini loyo. Semangat kita menghadap Allah itu harus jangan kayak malas. Wa qamu kusala. Ya, itu orang munafik kalau dia berdiri salat menghadap Allah itu qamu kusala. Dia berdiri dengan malas. Gini. Loyo menghadap Allah. Tapi kita tunduk, kepala kita tunduk, bukan tegak begini, bukan. Tunduk melihat ke tempat sujud. Antara ini batasnya paling jauh tempat sujud. Dan sunnahnya kita membuka mata.
Membuka mata dalam sholat ya. Kadang-kadang orang tutup mata. Dia tidak mau lihat, katanya mengganggu sholat, tidak khusyuk. Ya memang ada begitu ya. Tapi sunnahnya Nabi SAW itu buka mata. Apa fungsinya kita buka mata? Supaya kita bisa tahu, bisa lihat. Kalau tiba-tiba mungkin ada orang lewat di depan kita. Kan sunnahnya itu harus kita tahan. Tidak boleh dia lewat depan orang sholat. Tahan. Ya tahannya juga bagus pakai tangan kanan. Kalau dia dari sana. Kalau dari sini jangan begini. Kenapa? Karena pernah ada orang dari sini. Dia kasih begini. Dia orang selamat sama dia. Hari ini orang lagi sholat. Jadi bagusnya kalau dari situ tahan tangan kiri supaya dia tahu bukan mau selamat. Dari sini dia kasih gini, orang selamat. Dia kagak kasih gini, orang salah ambil tangannya. Kalau di sini jelas ya. Ditahan. Itu kalau ada orang lewat. Yang kedua, kalau ada binatang buas, binatang yang membahayakan seperti kalajengking, ular, kita bisa lihat dalam sholat kita kan. Dan kita bisa usir, bisa kita bunuh kalau dia masih ini. Bahkan termasuk orang yang melintas sholat di depan kita, kita tahan, dia tidak mau bisa kita pukul. Ya, tapi ya jangan sampai ya dulu. Ya kalau misalnya binatang apa itu kita boleh gerak. Kemudian tinggal lanjutkan sholat kita, tidak merusak sholat kita. Jangan diulangi semuanya, lanjutkan saja. Itu fungsi buka mata supaya kita lihat ya. Kemudian jadi takbir tangannya begini di dada ya. Yang idealnya itu di dada. Dada dia di sini lebih lurus lah, mungkin di ulu hati ya kena dada, bukan di perut. Maaf ibu-ibu, kalau di perut biasanya kalau ibu-ibu hamil perutnya kan besar. Jadi dia begini. Jadi di dada ini antara dia ada dada atas agak atas lah ya. Tuh. Nah, kemudian surat takbir gini, kan baca al-iftitah, al-Fatihah, kemudian ayat ya, ayat kalau rakaat 1 2. Ya, kalau jahar. Saya tidak ke bacaannya, saya lebih ke gerakannya saja dulu. Jadi sudah kita gini enak ya, kita merasa kecil di hadapan Allah. Jangan begini, tapi begini kita nunduk, makanya nunduk sedikit. Ya. Sudah itu takbir dalam sholat kan ada 2 macam takbir. Tadi yang pertama takbiratul ihram, takbir yang mengharamkan mengingat yang lain selain sholat, yang berhubungan dengan sholat. Ya ihram haram. Kemudian takbir kedua adalah takbiratul intiqal. Takbiratul intiqal. Takbir perubahan gerakan posisi ya kita. Kita takbir Allahu Akbar. Angkat tangan. Kadang-kadang orang langsung Allahu Akbar langsung turun, angkatlah. Angkatnya juga begini, tetap sama posisi waktu kita takbiratul ihram. Bukan begini. Ada juga, apalagi kalau bangun dari ruku misalnya ya. Ini kan Sami Allahu liman hamidah. Ada orang begini. Enggak. Sami Allahu liman hamidah tetap angkat tangannya begini. Gitu ya. Jadi kita takbiratul intiqal Allahu Akbar. Begitu tetap kembali posisi sama baru ruku. Cara ruku ini bagus. Ini harus lurus punggung kita. Ya. Maaf coba diperhatikan dan tekan ini lututnya. Jangan begini. Ini kecuali sakit betul lututnya, tapi harus dilatih. Jangan manja sakit sedikit enggak mau nak begini terus. Akhirnya tambah kaku. Iya. Tambah kaku. Nanti apalagi turun sujud itu. Salah. Jadi ini kan enak ini. Jalan aliran darah kita dengan baik. Ini ya. Tekan ya, lurus. Ini tolong lurus punggung saya enggak? Lurus jadi? Alhamdulillah. Jadi lihat tempat sujud nih.
Ya, jangan lihat gini, jangan juga terlalu tunduk, tapi lurus. Jadi membentuk sudut 90 derajat. 90 derajat. Sujud. Ruku. Sudah ruku ini jadi sikunya juga lurus. Dan itu akan pas, enak. Ini semua ini. Ya, boleh gini, boleh gini, boleh gini, ya. Saya biasanya lurus aja. Yang penting ke lututnya, bukan di bawah lutut. Ada yang di bawah lutut juga itu terlalu tunduk, enggak boleh. Ada juga di paha gini, sedikit. Mungkin sakit pinggangnya mungkin. Di situlah enaknya kita di sini. Sambil kita goyang. Kan baru pertama itu goyang-goyang ini. Jadi punggungnya ini bagus gerak. Baru bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah. Begini, bukan sami Allahu liman hamidah angkat begini. Ini karena kebiasaan doa barangkali ya, habis ada kunut misalnya ya. Bukan begitu, tapi liman hamidah tetap begini. Ya, baru turun. Kalau saya kembali ke sini kalau saya. Tapi boleh, yang penting ada yang intinya kembali ke semula. Nah, sudah itu turun sujud. Ini yang lebih penting. Turun sujud itu posisi kita secara struktur tubuh kita yang ideal itu kita turun sujud lutut dulu atau tangan? Lutut. Bukan tangan. Sakit kaki itu dilatih, diurut-urut, akhirnya terus gerak, akhirnya bagus, kembali gitu. Insyaallah deh. Dilatih nih. Kalaupun mungkin agak ya. Kalau saya langsung enak itu posisi tubuh kita, lutut dulu kan, turun, baru naik ya. Naiknya juga tangan dulu, baru lutut naik. Ya. Jadi lutut dulu, jangan tangan. Begini, memang ada dua hadis. Ketika turun sujud, dua-duanya sahih. Yang pertama menyatakan kita hendaknya turun sujud, ya. Tangan dulu, jangan dia bilang gini, jangan menyerupai unta. Jangan menyerupai unta, tapi kemudian dia katakan hendaknya tangan dulu baru lutut. Terus hadis kedua sahih, turun lutut dulu baru tangan, sahih. Nah, mana yang benar? Sekarang patokannya lebih ke untanya. Karena dalam sholat yang kita lakukan semua jangan menyerupai binatang. Seperti sujud jangan seperti anjing kan, yang sikunya itu menempel di lantai. Itu tidak boleh. Atau tangannya ketika tahiyat dia lambaikan tangannya. Ada pernah sahabat begitu. Sehingga dikatakan ya hendaknya kamu letakkan tanganmu tetap di paha ini ya, jangan melambaikan tangan seperti ekor kuda. Atau misalnya orang yang turun sujud, ruku sujud misalnya, mendahului imam itu sama kepalanya akan diganti dengan kepala himar, keledai. Ya, dan sebagainya lah ya. Jadi intinya jangan seperti unta. Nah, sekarang kita lihat unta bagaimana ketika dia turun. Kaki depan atau belakang dulu? Depan dulu. Baru ini. Jadi sebenarnya ada keterbalikan makna di situ. Yang menyatakan hendaknya tangan dulu baru lutut. Karena menyerupai ontanya itu, jangan menyerupai onta. Justru onta tangan dulu, kaki depannya kan ini dianggap tangan. Ya, jangan. Maka lutut dulu. Tolong ini dilatih Bu ya.
Mudah-mudahan bisa. Bapak ya. Gini. Ini enak ini. Ini akhirnya jadi lentur. Walaupun pertama-tama sakit mungkin masih gini ya. Tapi ini. Nah terus sujud. Ketika sujud kita itu ini tangan tetap sejajar lutut atau bahu kita nih. Patokannya bahu, jangan melewati karena ini kan ada staf jamaah kita. Ya. Nah, kemudian sujudnya itu agak ke depan sebenarnya. Supaya nanti paha kita ini berdiri lurus. Sebenarnya begini. Jadi gini. Hah? Nggak lurus bagaimananya? Siapa bilang lewat? Coba perhatikan berdiri enggak? Ini maksudnya ini pahanya lurus, berdiri, tegak begini. Bukan begini. Bukan begini, maaf. Ini lurus enggak? Belum, Enggak. Kalau begini lurus. Ya. Gini ya. Jangan begini. Bukan unta. Tidak unta itu turunnya yang dilihat. Memang ya bisa juga menyerupai unta. Jadi tolong agak ke depan. Jangan begini. Ini tidak dilatih ini punggung kita untuk tegak kuat. Dan punggungnya itu anjing itu. Sujud anjing ya. Tidak, perempuan ini sikunya dikempit ke dada, bukan ke lantai, salah. Jadi bukan perempuan disuruh turun begini, bukan. Ini seperti anjing nih. Yang dimasuk perempuan itu begini, kempit ke dada. Kalau laki-laki agak terbuka. Tapi bukan begini, kena kepalanya orang. Bukan begini, kecuali salah sendiri boleh. Agak dibuka. Posisi kaki di belakang. Ini menghadap kiblat jari-jarinya. Gini ya. Dan ini rapat, usahakan rapat. Ini kakinya. Jangan begini. Atau jangan juga begini. Siap-siap duduk. Ada begitu. Posisi kakinya satu agak berdiri, satu dia sudah siap begini, sudah ini. Kalau sujud harus ini dan rapat. Ya. Nah, itu. Sujudnya yang bagus ya. Dan usahakan lama-lama sujud. Tadi sama ruku lama-lama itu jalan di aliran darah punggung kita jadi kuat. Seandainya pernah Rasulullah SAW kan sholat gendong cucunya Husain ya, anak siapa ya, naik di atas sampai punggungnya. Dia kan dari belakang dia pegang ini. Rasulullah naik kan digendong gimana ya? Saya kurang tahu. Pokoknya sampai di punggungnya dia gini. Rasul tetap sujud gini, ruku. Nah, begitu turun dia kasih tahan. Dia kasih belakang turun. Begitu juga mungkin ketika sujud bisa saja anak-anak naik. Ini kita usahakan agak lama. Dan ini darah kita banyak mengalir ke otak. Selama ini kan otak kita kan di atas tinggi ya. Ketika sujud itu aliran darah ke otak lancar. Dan itu akan sehat otak kita. Ya. Jadi jangan terlalu cepat. Makanya sebenarnya kalau ya memang yang kita lama sholat kita, maaf biasanya lebih lama ya ketika sholat berjamaah ya. Ketika sholat sunat cepat sekali. Betul enggak? Terbalik. Kalau Rasulullah SAW memang menyuruh kita ketika sholat berjamaah peringan, percepat sholatnya, percepat maksudnya bacaannya dikurangi, ya, jangan terlalu lama, ya.
Nah, tapi ketika sholat sunat, justru lama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sholatnya. Kita ini biasanya nanti sholat sunat cepat sekali. Jadi patokan sholat kita itu yang cepat itu sholat berjamaah. Jadi usahakan kalau bisa sholat sunatnya bisa lebih lama. Apalagi kalau kita qiyamul lail. Di situ memang jangan ditanya bagusnya dan panjangnya bacaan Rasulullah SAW. Disitulah kita sujud. Nah, sujud kan ada takbiratul intikal juga. Ketika kita dari berdiri kemudian kan turun sujud ya. Nah, kita bacanya khususnya imam, jangan dia sudah sujud begini baru baca Allahu Akbar. Tapi masih dalam gerakan. Ya, tapi bagusnya pertengahan. Jangan juga dari awal, apalagi kalau orang tua imamnya. Lambat gerakannya, makmumnya anak muda lebih cepat sudah turun sujud. Nah, ini mencegah orang supaya tidak seperti diganti kepalanya jadi kepala himar. Tapi sudah sebelum sujud. Jadi minimal paling cepat lutut kita sudah kena lantai atau paling lambat waktu tangan kita kena lantai, Allahu Akbar. Jadi masih gerak. Insya Allah tidak akan dilombai oleh makmum. Tidak akan dilombai ya. Nah, itu. Begitu juga berdirinya duduk. Kemudian duduknya begini. Kalau duduk di antara dua sujud ya begini. Ini kaki kanan berdiri, jari-jarinya menghadap kiblat, bukan begini. Latih, ini anak muda masa begitu ndak bisa. Saya itu waktu baru belajar Islam baru ini memang susah, tapi lama-lama bisa. Kalau dilatih bisa. Dikasih ini ada. Kemudian ini kan diduduki ya. Ini usahakan rapat. Ibu jari kita ketemu dua. Usahakan rapat ya. Rapat gini ya ketemu. Jangan begini. Ya terutama yang muda-muda ini ya. Kalau yang tua-tua kita harapkan berusaha juga. Insyaallah. Nah duduk dan turun lagi. Sujud lagi, sujud kedua. Bangun dari sujud kedua, tangannya ke sini, baru kita lutut naik. Saya masih bisa begini tahan, naik gini. Nah, enak. Itu kalau naik ke rakaat kedua tidak perlu angkat tangan, kecuali naik ke rakaat ketiga. Dari kita duduk tadi tahiyat kan ada tahiyat awal. Ya, selesai tahiyat awal, kemudian kita bangun. Nah, bangunnya begini. Ada yang bilang menekan ya. Ini menekan, tapi menekan begini, tapi kemudian ke lutut, bukan menekan begini. Itu yang kena stroke nih itu barangkali. Tapi Pak Hayat ya. Tapi berusaha tetap akhirnya bisa juga tanpa kursi. Ya. Nah. Jadi bangun dari sujud, bangun berdiri. Ya, kembali lagi semula. Ya, ini satu rakaat. Nah, kita ya. Jadi intinya kalau saya lebih cenderung ke latihan kaki kita ini. Sebab kemudian dalam sholat biasakan ada tenggang waktu sholat kita kalau lama baru bangun atau baru mulai sholat itu kaku-kaku itu badan. Terutama yang tua-tua ya kaku kan. Kurang ini aduh. Makanya usahakan jangan terlalu lama tinggalkan sholat. Usahakan ada sholat-sholat sunat diantaranya. Seperti subuh, sesudah subuh kan nanti zuhur kan lama. Disitulah ada sholat duha. Duha itu sampai 12 rakaat. Ya, silakan atur waktunya. Ya. Gerak ya. Atau kalau mau juga kita supaya gerakan ada sholat dan bernilai pahala, ya.
Itu setiap kita selesai wudhu dan jaga memang wudhu kita, memang selesai wudhu kita sholat sunat. Sholat sunat saja 2 rakaat. Seperti yang dilakukan oleh Bilal bin Rabah. Yang selalu dia jaga wudhunya dan selesai dia berwudhu dia sholat sunat 2 rakaat. Sampai didengar bunyi terompak kakinya di surga. Artinya apa? Dijamin masuk surga. Gitu. Saya kira ini karena mungkin sudah waktu ya, barangkali kita lanjutkan diskusi ya. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya, tafadhol.